واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزيد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu rumahnya, yakni Masjid Baitus Syarif ini. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita dan memudahkan langkah kita untuk bisa datang ke masjid ini. Dan kita berharap keutamaan yang telah dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghada ilal masjidi wa raha a'adda Allahu lahu nuzulahu minal jannati kullama ghada aw raha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjid wa raha," barang siapa yang pergi pulang ke masjid, pulang pergi ke masjid, dia selalu memakmurkan masjid. A'addallahu lahu nuzulahu minal jannati. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan nuzulahu. Ulama hadis mengatakan nuzul dalam hadis ini maknanya adalah makanan, hidangan, ta'am wa syarab, makanan dan minuman minal jannah, di surga kelak. Kullama ghada aw raha, setiap dia pergi pulang ke masjid, setiap kali dia memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bisa ke masjid ini, ketika kita bisa memakmurkan, meramikan masjid dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka masuk ke dalam janji Rasulullah tentang keutamaan orang yang pergi pulang ke masjid. Dan juga janji Allah. Coba kita buka Bapak Ibu surah At-Taubah ayat 18. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya saja, kata Allah, innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah, adalah orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan orang yang beriman kepada hari akhir. Jadi Allah mempersaksikan orang-orang yang suka memakmurkan masjid dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, dan dia mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi orang yang memakmurkan masjid, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka itu adalah orang yang ikhlas kepada Allah dan tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah. Maka Allah di akhir ayat ini menutup, wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asa
Kalau seandainya terjemahannya bahasa Arab sehari-hari itu artinya mudah-mudahan, Pak. Asa itu. Moga-moga, mudah-mudahan. Namun asa kalau Allah yang mengatakan, sebagaimana kata ahli tafsir, Imam At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya, asa di sini maknanya ada tahqiq, kepastian. Artinya asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, artinya pasti betul-betul orang-orang yang memakmurkan masjid tadi, beriman kepada Allah dan hari akhir tadi dan seterusnya, pasti mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Muhtadin itu orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pasti orang-orang yang ikhlas memakmurkan masjid akan mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi dengan kita memakmurkan masjid ini sumber hidayah, sumber petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memuji orang-orang yang ya'muru masajid Allah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, salat dan salam marilah senantiasa kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kembali melanjutkan pengajian kita. Sebagaimana di grup kami telah meng-share materi kajian kita, pembacaan kitab Syurutu la ilaha illallah wa nawaqidul Islam, itu judul, Pak. Syarat-syarat la ilaha illallah dan pembatal-pembatal keislaman, yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala, salah seorang ulama hadis di Mesir, ulama besar di Mesir. Jadi tulisan ini pendek sekali, cuman 50 halaman yang telah kami share ya di grup kita. Pada pertemuan kita yang sebelumnya, Pak, kita telah masuk kepada muqaddimah, pendahuluan dari penulis kitab, dari Syekh Muhammad Said Ruslan. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, berkata penulis yang semoga dijaga oleh Allah, yakni Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah. Beliau berkata, amma ba'du, adapun yang setelahnya, faqad qala Syekhul Islam rahimahullah, sungguh telah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad ulima bittirari min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam wattafaqat alaihi al-ummah, dan sungguh telah diketahui secara darurat, secara pasti dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari agama Islam ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena agama Islam ini sebagaimana dalam Al-Qur'an, dalam surat dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, dengan hidayah, wa dinil haq, dan dengan agama yang benar. Jadi Islam itu diartikan, Pak, ke dalam bahasa Indonesia dengan agama, din. Dalam bahasa Arabnya dinun, ad-din, ya. Diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan agama. Jadi dalam konteks keislaman, agama yang benar itu adalah agama Islam. Dan agama selain Islam ini batil, tidak benar. Itulah toleransi dalam Islam yang sebenarnya. Kita meyakini Islam adalah agama satu-satunya yang benar, dan kita meyakini agama selain Islam itu tidak benar, Pak. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah akidah, keyakinan, ideologi umat Islam. Maka tidak benar ada yang mengatakan toleransi itu kita harus mengakui kebenaran agama lain. Dan ini telah terjadi di zaman Nabi, Pak. Ketika Nabi mendakwahkan Islam ini, orang-orang kafir Quraisy, bahkan pembesarnya menemui Nabi, "Ya Muhammad, berhenti engkau menyuarakan tauhid itu, mengajak kami hanya menyembah Tuhanmu yang satu itu. Sekarang bagaimana kalau seandainya kita toleransi saja dengan cara apa? Na'budu ilahaka sana wa ta'budu ilahana sana. Kami menyembah Tuhanmu 1 tahun,
kemudian kamu menyembah Tuhan kami setahun. Jadi kita damai-damai saja. Jadi kita saling menyembah saja, sudah. Jangan menyalahkan agama kami, jangan menyalahkan patung-patung sesembahan kami. Maka turunlah firman Allah surah Al-Kafirun itu, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Jadi tidak saling menyembah. Seperti itulah toleransi dalam Islam. Di akhir ayat ini, di akhir surah Al-Kafirun itu, lakum dinukum, untuk kalian agama kalian, waliyadin, dan untukku agamaku. Jadi tidak ada istilah sinkretisme, ya, menyampur adukkan keyakinan agama, nggak ada. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi toleransi dalam Islam itu, Pak, kita mesti meyakini Islam agama yang benar, ya, dan kita menyembah apa yang kita yakini, kebenaran yang kita yakini. Dan orang non muslim, orang kafir juga seperti itu. Maka tidak ada pencampuran agama dalam Islam. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan tidak ada kebenaran dalam ideologi Islam, dalam perspektif umat Islam, melainkan kebenaran mutlak itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Kemudian inti atau usuluddin, inti dari agama Islam itu adalah kebenaran. Dan la ilaha illallah, ini adalah kalimat kebenaran. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensinya kita mesti meyakini Islam adalah agama benar satu-satunya. Ini dalam keyakinan Islam. Maka salah, Pak, keliru, bahkan bisa menjurus kepada kekufuran kalau ada orang yang menyamakan semua agama. Kenapa? Karena telah mengingkari Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridhoi itu hanya Islam. Kemudian Allah juga mengatakan dalam ayat lain dan masih surah yang sama, surah Ali Imran, Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama maka tidak akan diterima, kata Allah. Tidak akan diterima. Ini Allah yang mengatakan, ini ideologi yang telah Allah gariskan. Jadi umat Islam itu, Pak, harus yakin dengan kebenaran agamanya. Jangan sampai kita ragu, Pak, non muslim benar juga, enggak. Non muslim itu dalam keyakinan kita umat Islam salah gitu. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana toleransi kita? Kita tidak mengganggu, haram hukumnya mengganggu non muslim. Kita wajib untuk apa? Berbuat baik. Selama mereka berbuat baik kepada kita, kita wajib membalas dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan gitu. Balaslah perbuatan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Makanya dalam Islam itu haram hukumnya menyakiti orang non muslim. Jikalau orang non muslim itu adalah orang yang tidak mengganggu kaum muslimin. Bahkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah menyatakan, ini hadis ini sering kami sampaikan, Pak, bagaimana luar biasa Islam ini agama kasih sayang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang telah mengadakan janji perdamaian dengan kaum muslimin, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tidak melakukan kerusakan, hidup damai, kemudian keamanannya dijamin oleh pemerintah kaum muslimin, maka Rasul mengatakan, barang siapa yang membunuh orang kafir seperti ini, lam yarih raihatal jannah, kalau dia meninggal diancam tidak mencium bau surga. Bagaimana dengan membunuh muslim? Tentu luar biasa hukumannya. Jadi orang kafir yang boleh kita perangi adalah kafir harbi namanya. Apa itu kafir harbi, Pak? Kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi kita, orang kafir yang masuk ke negeri kita, yang menjajah kita, yang ingin merampas tanah air kita, seperti orang kafir Zionis Yahudi ini. Numpang di Palestina namun ingin menguasai negara Palestina, penjajah. Nah, itu namanya kafir harbi. Wajib bagi orang Palestina untuk apa? Untuk membela diri mereka, membela tanah air mereka, dan jihad di situ syar'i.
Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi Islam itu luar biasa, Pak. Islam itu bagaikan lebah. Lebah itu tidak akan menyerang kalau tidak mengganggu, Pak. Kalau tidak diganggu. Jadi umat Islam itu pantang menyerang, ya, kalau seandainya tidak diganggu. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Setiap peperangan yang terjadi di zaman Rasul tidak pernah umat Islam yang memulai. Selalu yang memulai itu orang kafir, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi ya, Bapak Ibu, kita kembali kepada perkataan daripada penulis kitab ini, wa qad ulima bittirari min dini Rasul sallallahu alaihi wasallam wattafaqat alaihi ummah, dan telah sepakat umat Islam anna aslal islami, sesungguhnya asal dari agama Islam, dasar dari agama Islam itu, wa awwala ma yu'maru bihi al-khalqu, dan yang pertama kali diperintahkan para makhluk, yakni manusia dan jin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu kesaksian tidak ada ilah sesembahan, atau terjemahannya Tuhan gitu ya, yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini sudah sepakat umat ini adalah pondasi Islam yang pertama. Bahkan ini termasuk rukun Islam yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. Ini dasar Islam. Jadi kalau agama Islam itu kita umpamakan dengan rumah, Pak, maka syahadatain itu umpama pondasi rumah. Salat tiang-tiangnya, nanti ya puncaknya, atapnya itu jihad fisabilillah. Namun jihad yang sesuai dengan syariat, jihad yang sesuai dengan ya ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi pelajaran kita ini adalah pelajaran yang sangat mendasar. Masalah la ilaha illallah ini adalah pelajaran tentang rukun Islam yang pertama dan tentang rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama apa, Bang? Beriman kepada Allah, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Apa yang dibahas tentang iman kepada Allah? Yang pertama tentang adanya Allah. Al-imanu biwujudillah, iman tentang adanya Allah. Dari mana kita tahu Allah itu ada? Dari ayat-ayat syariah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syariah itu adalah berupa syariat Allah, sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan Allah itu ada. Kemudian dengan tanda-tanda kebesaran Allah berupa kauniyah, alam semesta. Alam semesta ini bukti besar yang tidak terbantahkan akan adanya Allah. Tidak akan ada alam semesta tanpa ada yang mengadakan. Sekarang siapa yang mengadakan itu? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan di sini, fabidzalika yasirul kafiru musliman, maka dengan kalimat syahadat tersebut jadilah orang kafir itu seorang muslim. Jadi orang kafir kalau seandainya hendak masuk Islam, atau istilah kita mu'allaf ya, maka ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut, maka dia akan menjadi muslim. Ini pentingnya 2 kalimat syahadat itu. Ini syarat mutlak masuk Islam. Jadi wajib diucapkan. Jadi ada 3 kewajibannya kata ulama. Yang pertama, wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi seorang muslim, bagi seorang kafir kalau masuk Islam. Kemudian yang kedua, wajib mempelajari, memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, wajib mengamalkannya, Pak. Jadi kalau seandainya ketiga-tiga ini telah diamalkan, ya diucapkan, diilmui maknanya, difahami maknanya, mengerti kita maknanya, syarat dan rukunnya serta pembatal-pembatalnya. Kemudian yang ketiga, wajib kita amalkan dalam kehidupan kita. Apa konsekuensi gitu? Apa konsekuensi daripada ucapan la ilaha illallah? Ketika seorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu ada apa konsekuensinya? Apa ya kewajiban di atas ucapan itu?
Inilah yang akan nanti dibahas, diuraikan oleh penulis kitab ini. Kemudian beliau berkata, wal aduwa waliyan, seorang musuh Islam akan menjadi wali dalam Islam ini, akan menjadi penolong Islam, ya, disebabkan oleh kalimat tauhid tersebut, kalimat la ilaha illallah. Wal mubahu damuhu wa maluhu ma'sumud dami wal mal, yang juga ketika terjadi peperangan, Pak, ya, itu menjadi halal harta musuh itu namanya harta rampasan perang, ghanimah dalam bahasa Arabnya. Nah, kan ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, yang kalah akan menyerahkan hartanya, bahkan menjadi tawanan perang gitu ya. Yang tadinya seperti itu mubah atau diperbolehkan harta dan jiwa tawanan orang-orang kafir yang awalnya berperang dengan kaum muslimin, ketika mereka masuk Islam, ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, menjadi maksumud dam, ya, menjadi terpelihara hartanya, darahnya tidak boleh untuk ditumpahkan. Bahkan terjadi, Pak, kisah, ya, ada seorang sahabat Nabi, Usamah bin Zaid. Beliau juga sebelum ada ayat yang turun melarang adopsi anak dalam Islam, Usamah bin Zaid ini pernah diangkat, ya, menjadi anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu baru turun ayat, ya, bahwasanya tidak boleh seseorang itu disandarkan kepada seseorang menjadi ayahnya kalau seandainya dia bukan ayah kandungnya. Contoh, si fulan bin si fulan misalnya. Muhammad misalkan Tono bin itu artinya anak, apa ya, anak laki-laki. Tono bin Kadir misalnya. Ternyata Kadir ini bukan ayahnya. Itu dalam Islam itu enggak boleh, Pak. Bahkan dalam hadis dikatakan la'anallahu man nasaba ila ghairi abihi. Allah melaknat orang yang menyandarkan anak kepada selain ayah kandungnya. Ini ada hadis sahih, ya. Makanya enggak ada adopsi. Kalau seandainya ingin mengangkat anak juga, iya, tidak harus, ya, kita menyandarkan anak itu menjadi anak kita. Bilang aja anak asuh, anak angkat gitu, bukan anak kandung. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena banyak konsekuensinya, Pak. Kalau seandainya dia perempuan, ternyata kalau menikah kan wajib harus pakai wali. Walinya itu yang pertama kali wali nasab itu yang paling tinggi itu ayah kandung. Kalau meninggal ayahnya boleh kepada pamannya. Meninggal pamannya nggak ada juga, bisa kepada saudara laki-lakinya, baik itu kakak abangnya ataupun adik laki-lakinya gitu. Kalau seandainya salah walinya, Pak, ini dikhawatirkan nanti nikahnya tidak sah. Karena dalam hadis sahih, ya, Nabi mengatakan la nikah illa biwali, ya. Tidak sah nikah melainkan harus ada syarat dari pihak perempuan itu wali. Pihak perempuan, ya. Kalau pihak laki-laki mah bebas, Pak, ya. Iya. Yang disyaratkan wali itu hanya pihak perempuan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kalimat tauhid itu, kalimat la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, "Tsumma in kana dzalika min qalbihi faqad dakhala fil iman. Wa in qalahu bi lisanihi duna qalbihi fa huwa fi dhahiril Islam duna batinil iman." Barang siapa, maka sungguh, ya, barang siapa yang mengucapkan dalam hati, ya, kalimat la ilallah itu dia yakini dengan hatinya gitu. Faqad dakhala fil iman, maka dia telah masuk ke dalam keimanan. Artinya dia sudah dikatakan beriman. Namun apabila dia mengucapkan dengan lisan saja tanpa diyakini dengan hati, fahuwa fi dhahiril Islam duna batinil iman. Secara zahirnya dia Islam, namun batinnya dia tidak beriman. Itu kebanyakan orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka mengucapkan juga kalimat syahadat, namun hatinya mengingkarinya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim, kata Allah. Mereka mengucapkan dengan mulut-mulut mereka yang tidak sesuai apa yang ada di hati mereka. Maka ini imannya munafik. Jadi iman seorang muslim itu, iman yang seorang mukmin, orang yang betul-betul beriman itu, Pak, mereka membenarkan dalam hati. At-tasdiqu bil janan,
Al-janan itu artinya al-qalb, hati. Wal qawlu bil lisan, dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan diamalkan dengan anggota tubuh, dibuktikan dengan anggota tubuh, baru nanti dikatakan orang itu telah lengkap, sempurna keimanannya. Jadi ada sebagian manusia itu menganggap hati saja cukup, ya. Ini juga tidak benar, Pak. Mesti diamalkan. Ini imannya satu sekte namanya, ya, Murji'ah. Keimanan itu hanya di hati saja, walaupun dia tidak beramal, nggak pernah sholat, ya, bahkan tidak meninggalkan dosa besar, syirik jalan juga, gitu ya, dosa-dosa yang lain jalan juga. Ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini belum dikatakan beriman. Seperti orang-orang Arab Badui, wa qalatil a'rabu amanna, ya, berkata orang-orang Arab Badui itu, kami sesungguhnya kami telah beriman, ya. Qul lam tu'minu, ya, walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Katakan wahai Muhammad, mereka orang Arab Badui itu belum sempurna imannya. Imannya masih zahir saja, belum batinnya, Pak. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan belum masuk keimanan itu ke dalam hati-hati kalian. Ini dalam surah Al-Hujurat. Jadi iman yang benar itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila telah terpenuhi tiga nih, Pak. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh, baru dikatakan beriman. Tapi kalau hanya di hati saja, Pak, dia yakin Islam itu benar, namun tidak diamalkannya kewajiban-kewajiban dalam Islam. Kewajiban yang pertama apa, Pak? Mengesahkan Allah, dia berbuat syirik, gitu ya. Maka ini belum dikatakan sempurna keimanannya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian beliau melanjutkan, wa ahlus sunnati wal jamaati ala anna awwala ma yajibu 'alal 'abdi, dan ahlus sunnah wal jamaah meyakini sesungguhnya yang pertama kali yang wajib atas seorang hamba, syahadatu alla ilaha illallah, yaitu memahami kesaksian tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang wajib disembah secara benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa ifradullah ta'ala bil ibadah, ini yang ketiga, dan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Jadi mengesahkan Allah itu, Pak, dalam seluruh perkara yang menjadi hal-hal yang khusus untuk Allah. Jadi kita diperintahkan untuk mengesahkan Allah. Dalam surah Al-Ikhlas ayat yang pertama, Allah telah mengatakan kepada Nabi Muhammad, qul, ucapkan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, huwallahu ahad, dia Allah itu esa. Jadi bagaimana cara mengesahkan Allah, gitu ya? Maka ulama menjelaskan mengesahkan Allah itu meyakini Allah itu satu dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah, yang Allah tidak boleh disetarakan dengan yang lain itu. Yang pertama, perkara yang khusus bagi Allah itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, af'alullah. Bah, contohnya, Pak, perbuatan Allah itu, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta ini. Jadi bagaimana mengesahkan Allah dalam hal ini, dalam penciptaan ini, Pak? Kita meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang menciptakan. Yang kedua, yang mengatur alam semesta. Jadi kalau ada keyakinan yang meyakini ternyata ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini. Contoh sebagian orang, Pak, ya, meyakini di pantai selatan di Jawa itu, laut pantai selatan di kidul itu, Pak, ya, di Jogja. Nah, sebagian orang yang belum paham tauhid, Pak, ya, mungkin belum paham agama, gitu ya, meyakini ada sosok yang bernama Nyi Roro Kidul. Dia punya peranan, ya, dia diyakini sosok yang menguasai lautan itu, sehingga kalau seandainya ada orang terbenam, ya,
minta-minta sama Nyi Roro, tolong ya. Ya, kembalikan jasad saudara kami yang terbenam itu, wahai penguasa, ratu, penguasa. Nauzubillah. Dan ini ya, ulama tidak berbeda pendapat, semuanya sepakat ini syirik, Pak. Syirik besar. Meyakini apa? Ada selain Allah yang mampu menguasai alam semesta ini. Enggak ada penguasa alam semesta ini kecuali hanya Allah. Enggak ada makhluk demit, siluman, makhluk gaib apalah namanya, atau bahkan jin ya, ini tidak mampu menguasai alam semesta ini kecuali penguasanya adalah siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita pergi ke suatu tempat yang dianggap angker lah, dianggap ya keramat atau apalah ya, maka seseorang meyakini ada selain Allah yang menunggunya, memiliki super power, memiliki kekuatan apapun namanya, maka dalam Islam itu salah satu keyakinan masuk dalam kategori keyakinan apa, Pak? Kesyirikan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan ini terjadi di masa Nabi, Pak. Dan Allah ceritakan dalam surah Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini salah satu ayat dalam surah Al-Jin. Dahulu di zaman jahiliyah itu ada sekelompok laki-laki, kata Allah, ya'udzuuna bi rijalin minal jin. Mereka memohon perlindungan gitu kepada sekelompok laki-laki dari golongan jin. Apa yang mereka lakukan itu fazaduhum rahaqa, hanya menambahkan kesesatan bagi mereka. Dalam mentafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir berkata, ini ayat tafsir, Pak ya, ulama tafsir, ulama besarnya. Beliau mengatakan dahulu orang-orang Arab jahiliyah ketika masuk ke dalam padang pasir ya, atau ke lembah gitu ya, mereka akan memohon izin dan perlindungan kepada sosok jin yang mereka anggap sebagai penunggu, yang mereka anggap sebagai ya juru kunci yang menguasai lembah ataupun padang syahara tersebut. Sehingga mereka menyerunya, tolong lindungi kami. Ya, kalau di kampung kami di Sumbar, Pak, menyeru ini ya, awak ke masuk kautan punya, tolong lawa ya, jangan celakuan amboynya gitu. Nah, ini termasuk ini, Pak. Ini termasuk perbuatan jahiliyah yang dilakukan oleh orang-orang Arab dahulu. Ini dijelaskan ya dalam surah Al-Jin itu, sebagaimana dalam kitab-kitab tafsir yang menjelaskan hal yang tersebut. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi bagaimana, Pak? Tidak ada tempat yang angker itu, Pak. Kalau jin ada memang. Namun ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita masuk ke satu tempat, maka ucapkanlah doa perlindungan kepada Allah. Jadi kita berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu doanya, Pak. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan setiap makhluk Allah. Bukan meminta perlindungan, izin kepada penunggu yang dianggap punya kekuasaan di daerah itu. Bukan itu caranya. Maka sudah ada solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita terjauh dari yang namanya perbuatan syirik. Karena luar biasa, Pak, bahaya perbuatan syirik tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa hujjatuhum ala dzalika umurun, dan hujjah ya, dalil dari para ulama yang mengatakan bahwasanya pertama kali kewajiban kita yaitu mempelajari, meyakini, mengamalkan dua kalimat syahadat itu. Ini banyak hujjah mereka, banyak dalil-dalil para ulama itu. Min ahammiha, di antara yang terpenting, Pak, yang paling penting ya, yang paling kuat dalilnya gitu. Qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari Muslim, hadis muttafaqun alaih. Sabda Nabi kepada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal.
Sabda Nabi kepada Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu, kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, lamma arsalahu ilal Yaman, tatkala Nabi mengutus Mu'adz untuk berdakwah ke negeri Yaman. Jadi ada wasiat Nabi kepada Mu'adz ini. Bagaimana wasiatnya? Disebutkan dalam hadis ini. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan pergi berdakwah menghadapi suatu kaum yang berasal dari ahlil kitab. Jadi ahlil kitab di sini ada dua, Pak ya. Nasrani dengan Yahudi. Ini termasuk makna ahlil kitab. Memang waktu sebelum Islam di Yaman itu banyak Nasrani, Pak. Raja Abraham itu Nasrani. Maka Raja Abraham itu melihat orang-orang kok meramaikan Ka'bah. Dia murka. Untuk menandingi Ka'bah itu di Son'a. Son'a itu, Pak, ibu kota Yaman dulu sebelum terjadi peperangan pemberontakan, ya. Sebelum terjadi peperangan, ya, sebelum dipisah antara Yaman Utara dan Yaman Selatan. Jadi Yaman itu di masa pemerintahan Presiden Ali Abdullah Saleh itu masih satu. Yaman itu dipersatukan oleh Ali Abdullah Saleh. Namun ketika itu beliau dibunuh oleh kabilah Husi. Jadi Husi ini memberontak, ya, dan dia banyaklah ya faktor politik dan juga ada faktor agama. Karena Ali Abdullah Saleh ini secara keagamaan ideologinya Ahlus Sunnah, sedangkan Husi Syiah, gitu Pak ya. Dan ini dalam segi ideologi, teologi ada apa namanya perbedaan, ditambah lagi dari segi politik, ya. Sehingga apa? Sehingga Yaman Utara itu sekarang mayoritas ya dikuasai oleh Husi itu, Pak, Syiah. Sedangkan Yaman Selatan ini masih kepada pemerintahan yang sebelumnya. Sekarang presidennya Abdul Rabbuh namanya. Karena waktu tahun 2016 kami dipulangkan, dievakuasi ke Indonesia itu, ini waktu perang lagi memanas itu, ya, dan tidak kondusif di tahun itu. Maka pemerintah KBRI ya memerintahkan untuk mahasiswa Yaman itu untuk pulang gitu. Jadi sejarah telah mencatat ya, Yaman itu pernah dulu diperintah oleh seorang yang berasal dari Ethiopia. Jadi Abraha itu, Pak, dari Ethiopia asalnya, bukan Yaman asli. Namun dia punya kekuatan, dan Ethiopia itu dulunya kuat ya, orang Nasrani dia. Namun secara politik pemerintahnya kuat. Kemudian dia mengekspansi Yaman, kemudian bisa menaklukkan pemerintah Yaman yang sebelumnya. Dan dia iri, Pak, dengan Ka'bah, karena Ka'bah itu banyak diziarahi dan banyak juga orang-orang yang menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji ini sebelum Nabi sudah ada, ya. Maka dia buatlah kanisah, ya, gereja untuk menandinginya. Namun ternyata gerejanya tidak diminati juga. Akhirnya apa? Dia berinisiatif untuk mengumpulkan pasukan yang kebanyakannya ya membawa gajah gitu ya untuk merobohkan Ka'bah. Namun Allah hancurkan dengan burung kecil. Ababil itu artinya burung kecil yang berbondong-bondong, yang membawa senjata dari neraka. Ketika terkena batu itu, maka hancurlah seperti apa daun yang dimakan oleh ulat, ya. Hancur berkeping-keping tentara kuat, tentara Abraha. Dan waktu itu, Pak, Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, sebagai juru kunci Ka'bah, mengatakan, kalau kami menghadapi Abraha tidak akan mungkin, kekuatannya luar biasa. Namun kami yakin pemilik Ka'bah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka aku serahkan kepada pemiliknya yang akan menjaganya. Maka Allah sendiri yang menjaga Ka'bah. Waktu itu ketika tentara bergajah, Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah. Ini sebagaimana kisahnya itu dalam tafsir surah Al-Fil dan dalam kitab-kitab sirah yang lainnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada hadis ini, ya, bahwasanya di Yaman itu memang banyak sebelumnya orang-orang Nasrani yang masih ada kaitannya dengan agama yang dibawa oleh pemerintah Abraha yang sebelumnya.
Maka Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus hendak berdakwah ke Yaman itu, engkau akan berjumpa mendatangi kaum dari ahlul kitab. Maka wasiat dari Nabi adalah falyakun awwala ma tad'uhum ilaih. Maka hendaknya pertama kali yang kau dakwahkan kepadanya, kepada mereka itu syahadatu alla ilaha illallah, yaitu menerangkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah, tauhid, Pak. Ini materi yang pertama. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan engkau menjelaskan bahwasanya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil kata beliau yang paling penting, yang paling kuat dalam masalah ini. Bahwasanya kalimat tauhid itu, syahadat itu adalah hal yang paling penting dalam agama kita. Ini dalilnya. Sebagaimana Rasulullah ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal hendak berdakwah kemana, Pak? Ke negeri Yaman, maka Nabi menyuruh beliau untuk memulai dakwahnya dengan menjelaskan syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini dijelaskan dan dipaparkan dan diajak masyarakat Yaman, ya, orang Yaman untuk memahaminya dan mengimaninya serta bisa masuk Islam, gitu. Karena kalau seandainya tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ini, Pak, tidak sah Islamnya orang non muslim. Maka wajib dia mengucapkan, meyakini, mengamalkan dua kalimat syahadat ini. Maka inti daripada kalimat la ilaha illallah itu apa, Pak? Apa intinya? Maka ini yang beliau jelaskan, fa ifradullahi ta'ala bitauhid. Ini intinya. Jadi inti daripada la ilaha illallah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya, Pak. Maka maknanya la asyhadu, saya bersaksi, itu artinya asyhadu. Saya bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah. Ilah ini ya kalau diartikan terjemahan kita Tuhan, gitu ya. Ya, ataupun yang disembah, karena Tuhan itu yang disembah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan atau yang disembah yang benar, gitu. Karena yang palsu banyak, Pak. Tuhan-tuhan palsu banyak. Patung-patung itu Tuhan palsu semuanya itu. Ya, Pak, yang disembah selain Allah itu palsu. Maka la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang benar. Ya, kita nafikan itu dulu, Pak. Kemudian yang kedua apa, Pak? Illallah, kita tetapkan hanyalah Allah saja yang layak untuk dijadikan Tuhan. Hanya Allah lah Tuhan yang asli itu. Hanya Allah lah sesembahan yang asli itu. Itulah makna daripada la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Karena sudah masuk waktu, kita tutup dia dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.